Halo, kami dari Sinergi. Ane, Zikra. Nah, di sini kita mau membahas dan mengulas lagi materi yang sudah kami pelajari nih selama setengah semester. Sama kita belajar apa nih? kita belajar tentang kesehatan mental. Betul sekali. Nah, pastinya sangat menarik nih, jadi tonton sampai akhir ya. Check it out. Ejers, perkenalkan nama saya Syifa Hana Kamila dengan NPM akhir 05. Pada video kali ini, Sinergic akan membahas beberapa bahasan mengenai kesehatan mental. Dan pastinya ini akan sangat menarik nih Sinergers, jadi tonton sampai akhir ya. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental. Nah, prinsip-prinsip kesehatan mental ini adalah apa nih? Yang pertama adalah gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Bagaimana seseorang atau individu memiliki sikap yang baik terhadap dirinya sendiri, mensyukuri, menerima, menyukai dirinya sendiri. Dan hal ini diperoleh dari ketersediaan diri sendiri, menerima apa adanya, serta yakin dan percaya kemampuan diri sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah keterpaduan atau integrasi diri, yaitu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan atau falsafah dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi ketenangan emosi. Jadi ada keterpaduan dan integrasi diri di antara unsur-unsur yang ada dalam diri. Nah, yang ketiga ini adalah perwujudan diri atau aktualisasi bahwa individu mampu menggunakan seluruh potensinya dan diarahkan pada aktualisasi dirinya. Maksudnya orang tersebut punya waktu, ketersediaan untuk mengembangkan potensi dirinya menuju aktualisasi dirinya. Lalu yang keempat nih, ada berkemampuan menerima orang lain, yaitu melakukan aktivitas sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, lalu yang kelima adalah berminat dalam tugas dan pekerjaan. Artinya, ada hal-hal yang perlu dia lakukan sebagai manusia dan peran dalam kehidupannya. Ada minat dan kesenangan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Lalu yang keenam adalah agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Nah, dengan agama, manusia dapat terbantu dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Dengan cita-cita dan falsafah yang jelas, maka manusia dapat bersemangat dalam kehidupan yang berorientasi pada kehidupan yang tertib, aktualisasi diri menuju falsafah berbasis agama yang diyakininya. Lalu yang ketujuh adalah pengawasan diri, yaitu individu mampu melakukan pengawasan terhadap hawa nafsu dan dorongan-dorongan buruk dari dirinya, jiwa-jiwanya, serta akal pikirannya. Lalu yang terakhir adalah rasa tanggung jawab nih teman-teman, keyakinan manusia bahwa dia mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya, kesadaran bahwa individu bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Maka hal ini membuat kesehatan mental menjadi lebih baik dan dia akan berpikir ulang sebelum melakukan sesuatu dan tidak akan lepas dari tanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah dilakukannya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kajian kesehatan mental abnormalitas. Nah, Sinergers tahu nggak sih apa itu abnormal? Abnormal diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Dalam artian orang yang bertingkah laku tidak wajar. Biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Adapun menurut Sigmund Freud, perilaku abnormal adalah hasil dari konflik antara bagian-bagian kepribadian individu, yaitu ego dan superego. Nah, perilaku abnormal dapat timbul akibat mekanisme pertahanan yang tidak sehat seperti represi atau sublimasi. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu Sanin, ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah perilaku itu normal atau abnormal. Nah, yang pertama adalah dari sudut pandang patologi. Maksudnya abnormalitas di sini disebabkan oleh akibat gangguan kecelakaan, suatu penyakit atau status kepribadian yang kacau atau disorder state. Nah, pandangan yang kedua adalah dari sudut pandangan statistik. Maksudnya abnormalitas yang ditarik melalui pendekatan grafis dan secara matematis. Sehingga dengan demikian langsung dapat dikategorikan yang mana saja yang termasuk abnormal dan normal. Nah, lalu yang ketiga adalah dari sudut pandang kebudayaan nih. Masyarakat selalu memiliki norma dan nilai yang digunakan dalam mengatur perilaku anggotanya. Individu dituntut untuk mengikuti seperangkat nilai dan norma yang ada di masyarakat di mana ia berada. Individu harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma tersebut. Jika individu menyimpang dari norma yang ada di lingkungan mereka, maka ia dikatakan abnormal. Namun, jika individu mampu menyesuaikan dengan lingkungan, maka individu tersebut disebut normal. Namun, dengan ada perkembangan keilmuan, 3 kategori tersebut ditambah lagi oleh Nizar Zainal Abidin, salah satu tokoh di bidang kedokteran nih teman-teman, yaitu
Sudut pandang yang keempat adalah dari dimensi atau sudut pandang keseimbangan lingkungan. Nah, berdasarkan sudut pandang keseimbangan lingkungan, maksudnya seperti person in environment. Jadi person hidup dalam lingkungannya, iklim, suhu udara, dan lain-lain. Dalam arti bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Seseorang yang tidak mampu secara cepat untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maka hal ini disebut di luar normalitas, disebut dengan abnormalitas. Nah, yang kelima adalah ditinjau dari sudut pandang agama. Artinya, pandangan ini dikaitkan dengan ajaran agama atau syariat orang tersebut, karena dalam agama diajarkan bagaimana hidup baik, benar, dan normal nih. Ketika seseorang tidak sesuai dengan aturan agamanya, maka dapat dikatakan dia di luar normal tersebut. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan psikopatologi, miskonsepsi tentang abnormalitas. Yang dikaji oleh Kahneman dalam lansiran kajian dari Prof. Dr. Suparjo, miskonsepsi yang pertama adalah keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu merupakan perilaku yang kacau atau bizar, chaos, ekstrim, dan diperparah oleh media yang mengangkat mereka sebagai perilaku ekstrim seperti pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan perilaku lainnya. Padahal, banyak abnormalitas yang berada di masyarakat memberikan manfaat dan memberikan sesuatu yang baik, seperti Montesquieu, ahli pemerintahan berkebangsaan Prancis yang mengalami paranoid terhadap kekuasaan karena abnormalitasnya tersebut. Montesquieu ini mengeluarkan teori yang terkenal dengan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Selanjutnya, Van Gogh yang dianggap orang sebagai abnormalitas dengan kondisi-kondisinya, namun ternyata menghasilkan lukisan-lukisan kelas dunia. Jadi artinya, abnormal tidak selalu diidentik dengan perilaku ekstrim, kacau atau lainnya, melainkan harus ada pengecekan terlebih seperti apa bentuknya, karena tidak ada 100% normal dan juga tidak normal. Lalu yang selanjutnya adalah kesehatan mental materi atau miskonsepsi tentang abnormalitas bagian 2. Yang nomor 2 ini bahwa miskonsepsinya berbunyi, gagasan mengenai normal dan abnormal dipisahkan secara tajam. Inilah yang cenderung ada di masyarakat dan menjadi miskonsepsi pemisahan antara normal dan abnormal. Padahal, kenyataannya di lapangan faktanya tidak setajam itu, melainkan gradasi, kontinu, berlahan-lahan, karena sejatinya kita sendiri mungkin selaku orang yang bertemu dengan klien tidak semuanya 100% normal dan juga abnormal. Dan kita harus bijaksana dalam bertemu klien dan mencoba melihat dari berbagai sudut. Khususnya dari indikator-indikator atau gejala-gejala yang bisa dimaknai dari kategorisasi yang ada sehingga menjadi objektif dalam menilai dan melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang abnormalitas bagian 3. Nah, bagian 3 ini mengungkapkan bahwa gangguan mental merupakan stigma yang herediter. Anggapan-anggapan bahwa masyarakat ini adalah diturunkan. Misalnya, jika orang tua memiliki skizofrenia, pasti anaknya juga skizofrenia. Ini merupakan stigmatisasi yang berbahaya. Bagi kita, Empower Information perlu mewaspadai hal ini. Perlu mengupas dan tidak ikut serta berstigma bahwa anak belum tentu memiliki penyakit mental tersebut yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, yang keempat adalah pandangan bahwa tentang orang jenius merupakan orang-orang yang dekat dengan kegilaan atau ketidakwarasan. Nah, ini perlu dipandang secara objektif dan jangan ikut menstigma bahwa mereka yang jenius memiliki kecerdasan di atas rata itu dekat dengan ketidakwarasan, malah hal itu terjadi karena mereka fokus dalam bidang ilmunya. Kegiatannya atau mungkin kehidupan sehari-harinya kurang terurus sehingga orang menstigma mereka yang tidak-tidak. Selanjutnya, gangguan mental itu distigmakan berbahaya dan tidak dapat diobati. Maka, untuk hal ini perlu perhatian tertentu gitu. Beberapa akan merasakan penderitaan yang besar jika distigmakan tidak bisa sembuh sehingga bahaya yang lebih besarnya orang-orang sekitarnya itu tidak mengupayakan treatment yang baik bagi yang bersangkutan. Nah, hal ini perlu dikaji objektif dan empowerment profession. Selanjutnya, gangguan mental dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau aib, sehingga dikucilkan dari masyarakat. Nah, berhati-hati ketika berobat agar tidak ada orang yang tahu atau perlu berbohong kepada orang sekitar dan lain-lain. Maka, hal ini perlu diperhatikan secara objektif. Sebagai empower profession, bisa memberikan bantuan dan tidak harus secara berlebihan, dan harus dilakukan pendekatan dan treatment yang Nama saya Ana Kalisa dengan NP Mahir 012. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan kesehatan mental memiliki 4 poin, apa aja sih? Yang pertama adalah kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa atau neurosis dan dari gejala-gejala penyakit jiwa lainnya. Secara umum, neurosis itu berarti dia masih menyadari keberadaannya, menyadari dirinya, serta masih memiliki kesadaran tentang gangguan yang dimilikinya. Sementara psikosis bisa dilihat dari seseorang yang bersangkutan sudah hilang kontak atau kesadaran. Reality teasingnya tuh udah sangat kabur, artinya dia tidak sudah menyadari bahwa
dirinya tuh ada. Yang kedua itu ada kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia berada, menyesuaikan diri dengan dirinya. Dalam hal ini mengarah pada penerimaan atas dirinya. Yang ketiga itu ada kesehatan mental, adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan segala potensi bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin. Dan yang terakhir atau yang keempat, terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh di antara fungsi-fungsi jiwa dan mampu menghadapi problem-problem atau menghadapi masalah-masalah yang biasanya terjadi. Dalam kajian kesehatan mental dalam terminologi yang lain adalah mental hygiene yang mencakup 3 hal. Apa aja sih? Yang pertama itu bagaimana seorang mampu memikirkan, merasakan, dan menjalani hidupnya sehari-hari. Kedua, bagaimana seseorang mampu memandang dirinya adalah orang lain, mampu memposisikan diri kita sehingga tekanan pada diri relatif kecil. Dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang mengevaluasi solusi alternatif untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang sedang dihadapinya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan empowering profession. Empowering profession adalah profesi yang membantu manusia atau individu dan keluarga untuk meningkatkan kapasitas hidup mereka. Salah satu contohnya adalah pekerja sosial. Dan pekerja sosial ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu enhance problem solving capacities and coping capacities of the people or the community. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya di sini adalah membantu meningkatkan, menguatkan keterampilan hidup atau kapasitas khusus, yaitu kapasitas mengatasi permasalahan atau problem solving, dan juga kapasitas menyelesaikan atau beradaptasi dengan stresor yang menimpa seperti coping skill. Dan hal ini tuh bukan hanya permasalahan dari luar aja atau dari eksternal saja, tetapi juga dari internal. Bagaimana diri kita itu menanggapi suatu permasalahan. Yang kedua itu adalah link people with the system that provide resources, services, and opportunities, yaitu membukakan akses yang dapat membantu mereka dalam menjangkau sistem sumber, sistem layanan, dan peluang-peluang kehidupan mereka dalam membantu meningkatkan kualitas hidup. Dalam gerbang besar yang membangun keberfungsian paripurna, yaitu biological, psychological, sosial, dan spiritual. Yang ketiga itu ada promote the effective and human operation of the system, yaitu mendorong terbangunnya sistem yang humanis untuk pelayanan kemanusiaan, untuk terjadinya situasi yang memungkinkan kapasitas mereka untuk tumbuh dan berkembang, serta meningkatkan kemampuan problem solving dan juga coping skill di masa yang akan datang. Selanjutnya ada yang nomor 4, ada contribute to the development and improvement of social policy, yaitu social worker juga berkontribusi dalam pembuatan, mengkaji kebijakan-kebijakan yang apakah kebijakan tersebut sudah mendukung terbangunnya keberfungsian paripurna individu maupun keluarga, atau malah sebaliknya yang berpotensi untuk merusak keberfungsian. Selanjutnya ada 4 komponen bagaimana kita bekerja berbasis dengan prinsip human right. Yang pertama itu adalah respected people right atau menghargai hak-hak manusia lain. Kita semua tahu bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Namun perihal hak ini seringkali terlewatkan. Ada hak yang untuk didengar, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lainnya. Kita bekerja berbasis human right tersebut untuk memastikan apakah klien, individu, masyarakat sudah terpenuhi hak-hak mereka. Yang kedua itu ada promoting the right to participation, yaitu diantara hak-hak dasar dari manusia adalah hak untuk berpartisipasi, hak untuk terlibat dalam program-program pembangunan, untuk terlibat dalam hal-hal penting, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi membangun atau memperkuat kapasitas keberfungsian paripurna mereka. Yang ketiga itu ada creating a person as a whole, atau manusia dipandang utuh. Manusia dan seluruh dimensinya, manusia dan dimensi biological, psychological, spiritual, dan emosionalnya. Intinya manusia dipandang sebagai klien yang utuh. Yang keempat itu ada promoting environment by focusing on the strength, yaitu berfokus pada kekuatan individu, kelompok, dan komunitas. Dan hal ini akan sangat membantu mereka karena kita sebagai peksos yang juga manusia yang punya dimensi mental, dimensi rohani yang perlu terus dibangun kesehatannya. Jadi kita bekerja dengan prinsip strength based, yaitu memperhatikan atau fokus pada kekuatan yang dimiliki. Nah, dari tadi aku ngomongin keberfungsian paripurna. Keberfungsian paripurna itu apa sih? Jadi keberfungsian paripurna itu sejatinya manusia adalah makhluk spiritual
sekaligus makhluk sosial juga, dan juga psikologi dan biologis yang mana semuanya terintegrasi bersama dan juga berpotensi untuk menghadirkan gangguan-gangguan pada kesehatan mental. Maka dari itu, mental health berkaitan dengan empowering profession di mana membutuhkan sejumlah skill untuk dapat menguasainya, karena yang pertama, profesi ini memfokuskan perhatian pada beberapa masalah, not only problem. Jadi wawasan kita mengenai person maupun environment harus maksimal, karena person di sini terdiri atas biological, psychological, and spiritual dimension yang berhubungan dengan social dimension, bukan hanya single problem. Kedua adalah targeting the environment for change, yaitu target itu bukan hanya individunya saja, tetapi lingkungannya, bagaimana lingkungannya mempengaruhi suatu individu tersebut. Selanjutnya ada pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu ditinjau dari aspek sikap terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana seorang bersikap terhadap dirinya sendiri. Artinya di sini pribadi yang sehat adalah orang yang mampu menerima dirinya sendiri. Nah, ada ciri-ciri pribadi yang sehat. Yang pertama itu mampu menerima dirinya sendiri tuh apa adanya, mampu menerima badannya, fisiknya, kulitnya, rambutnya, dan yang lain-lainnya. Dan dari situ ia mampu membentuk jati diri yang positif. Ketika self-schema dan self-reference dan future self semua ini positif, maka orang akan mampu menerima dirinya sendiri. Yang kedua itu ada aspek realitas, yaitu pandangan realitas terhadap dirinya sendiri atau tidak memiliki waham yang berlebihan realistis dengan kehidupannya saat ini. Dan juga yang ketiga ada aspek integrasi, yaitu pribadi yang utuh dan bebas dari konflik batin, pikiran, perasaannya, dan lainnya terintegrasi ke depan. Yang keempat ada aspek kompetensi, yaitu memiliki kompetensi normal seperti kompetensi fisiknya, intelektualnya, mampu berpikir normal, mampu beradaptasi, mampu melatih dirinya dengan keterampilan baru, penguasaan emosionalnya normal dan baik, kompetensi sosialnya untuk bergaul dan beradaptasi juga normal, dan lainnya. Dan yang kelima itu ada aspek otonomi, yaitu memiliki kemandirian dan tanggung jawab atas dirinya, tugas-tugasnya, perannya, amanahnya, dan lainnya. Mandiri dalam berpikir, dalam mengambil keputusan sesuai dengan usianya. Yang keenam atau yang terakhir adalah pertumbuhan aktualisasi diri, ditandai oleh kemampuan orang yang memiliki arah aktualisasi diri untuk mempunyai kemampuan, semangat, spiritusiasme dalam mengaktualisasi dirinya, serta dia mampu menikmati progresnya walau progresnya itu berat. Seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zikra Putri Lukmanyodanto. Biasa dipanggil Zikra. Di sini saya dengan NPM akhir 24 saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai manusia sebagai makhluk biopsikososial. Nah, yang dimana manusia itu sebagai makhluk yang utuh dan unik dalam arti ia merupakan satu kesatuan yang utuh dari aspek jasmani, psikologi, sosial, bahkan juga spiritual. Dan unik juga karena mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Lalu manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui berbagai upaya, antara lain dengan selalu belajar dan juga mengembangkan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, karena manusia secara terus-menerus menghadapi perubahan lingkungan dan selalu berusaha untuk beradaptasi terhadap pengaruh lingkungannya, maka manusia itu mempunyai dimensi seperti satu kesatuan, yaitu intelektual, emosional, spiritual, dan juga lingkungan. Menurut Taylor, di tahun 1989, manusia itu sebagai sasaran pelayanan pekerjaan sosial dapat dibedakan menjadi individual, keluarga, dan juga masyarakat. Yang pertama, individu. Sebagai klien individu adalah berarti klien itu adalah anggota keluarga yang unik sebagai kata utuh dari aspek geologi, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Maka di sini peran pekerja sosial pada individu sebagai kliennya adalah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan biologi, sosial, psikologi, dan juga spiritual. Yang selanjutnya adalah keluarga, yang dimana klien sebagai keluarga merupakan kelompok individu yang berhubungan erat dan terjadi interaksi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Di sini masyarakat sebagai klien merupakan satu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh suatu identitas bersama masyarakat di lingkungannya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah di sini membahas mengenai abnormalitas,
yang dimana kesehatan mental ini tuh pasti ada banget kaitannya dengan abnormalitas. Lalu gangguan kejiwaan atau biasa yang disebut dengan neurosis, biasanya dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa ini adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Abnormalitas itu secara umum dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gangguan jiwa atau neurosis dan juga sakit jiwa atau psikosis. Dan pada umumnya neurosis maupun psikosis yang merupakan bentuk dari keabnormalitasan itu sendiri. Jadi ada juga macam-macam gejalanya seperti ketegangan batin atau tension, yang dimana itu rasa putus asa dan juga murung, juga gelisah. Yang kedua adalah gelisah atau cemas serta perbuatan-perbuatan yang terpaksa. Yang ketiga adalah histeria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah rasa takut yang berlebihan, pikiran-pikiran yang buruk dan juga hal-hal negatif lainnya. Nah, jadi ada perbedaan nih antara neurosis dan juga psikosis orang. Dengan neurosis yang masih bisa mengetahui dan merasakan kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Artinya, ia sebagai manusia itu masih terhubung dengan realitas dan juga masih hidup pada kenyataannya yang pada umumnya begitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari gangguan jiwa yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama ada neurasthenia, yang kedua adalah histeria, yang ketiga adalah psychasthenia, yang keempat ada stuttering atau gagap berbicara, yang kelima adalah buang air tanpa disadari, yang keenam adalah psikopati, yang ketujuh adalah keabnormalan seksual, yang kedelapan adalah gangguan kesadaran, yang kesembilan adalah defisien moral, yang ke-10 adalah damaged children, dan juga yang terakhir adalah psikosis. Baik, untuk materi selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai neurasthenia, yaitu merupakan salah satu gangguan jiwa yang biasanya disebut karena lemahnya syaraf. Nah, biasanya orang dengan neurasthenia ini ditreatment dengan menyuruh pasien tersebut beristirahat di tempat yang jauh dari keributan, jauh juga dari cahaya. Kemudian ia dapat diberikan obat sebagai penguat syaraf begitu ya, dan juga sebagai penenang. Nah, orang yang diserang dengan gangguan jiwa ini seluruh badannya akan mudah letih, tidak bersemangat, dan juga merasa payah walaupun hanya sedikit tenaga yang ia keluarkan. Lalu perasaannya juga sedikit yang ia keluarkan, sedikit juga perasaan yang dikeluarkan, padahal ia merasa selalu ingin marah, sukar mengingat, ataupun mudah lupa dan juga sukar memusatkan perhatian atau susah fokus. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini biasanya bisa ambruk sewaktu-waktu, di mana ia bisa ambruk juga terhadap cahaya dan suara, sehingga saat malam ia bisa terkalahkan dengan suara dari detik-detik jam. Sehingga orang dengan gangguan jiwa ini sangat rentan begitu ya dengan penyakit. Penyebab utama dari gangguan jiwa ini adalah terlalu lama menekan perasaannya, pertentangan batin, kecemasan di dalam dirinya, lalu terhalangnya keinginan-keinginan dan juga kebutuhan-kebutuhan dirinya. Nah, juga karena gangguan jiwa ini tuh bersangkutan banyak dalam menghadapi kegagalan hidup di dalam diri manusia tersebut. Nah, pengaruh dari manusia tersebut yang sering dihadapkan pada persaingan-persaingan dalam pekerjaan dan juga kadang menjadi objek yang dipertentangkan itu juga sangat mempengaruhi dari penyebab utama dari si gangguan jiwa ini. Nah, yang keempat adalah saya akan menjelaskan mengenai histeria, yang dimana histeria ini biasanya terjadi akibat ketidakmampuan seseorang, ketidakberhasilan individu dalam menghadapi kesukaran, tekanan, perasaan, kegelisahan, kecemasan, dan juga pertentangan batin. Seperti contohnya adalah melepaskan tanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya tersebut secara tidak sadar. Nah, gejala dari histeria ini dibagi menjadi dua, yaitu gejala fisik dan juga gejala psikis atau gejala mental. Nah, gejala fisiknya antara lain yaitu lumpuh, histeria kram, histeria kejang, tidak sadarkan diri, dan juga kehilangan kesanggupan dalam berbicara. Nah, kram dalam arti lumpuhnya salah satu anggota fisik
akibat tekanan dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya, dan juga adanya pertentangan batin yang tidak dapat diatasi oleh individu tersebut. Nah, kejang histeria di sini dalam arti badannya menjadi kaku-kaku, kejang tidak sadarkan diri dalam arti ia tidak dapat mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Dan yang terakhir adalah hilangnya kemampuan bicara, yang dimana ia tidak sanggup berbicara suara dengan keras ataupun tidak sanggup berbicara secara pelan maupun keras. Padahal organ dalam pembicaranya, dalam fungsi untuk berbicara itu baik gitu, namun ia tidak bisa berbicara karena banyaknya tekanan di dalam hidupnya begitu. Nah, gejala-gejala mental juga ada. Yang pertama adalah hilang ingatan atau biasa kita kenal dengan amnesia, bisa sebagian ataupun bisa semuanya, sungguh-sungguh lupa gitu ya. Yang kedua adalah kepribadian kembar atau double personality, yang dimana disebabkan oleh kegelisahan yang amat sangat dan ia sehingga dapat menghukum dirinya sendiri begitu ya. Lalu ia lebih suka memakai kepribadian yang kedua untuk mencari perhatian daripada memakai kepribadian yang memang kepribadian utama dia. Nah, yang ketiga adalah ia suka mengenalana secara tidak sadar, yaitu berjalan tanpa tujuan, tanpa tahu arah mau kemana. Ia jadi hanya berjalan saja tanpa tahu ia mau kemana. Dan yang terakhir adalah sleepwalking atau tidur tapi berjalan gitu. Jadi ia jalan-jalan ketika sedang tidur atau somnambulism. Nah, meskipun sedang tidur ia itu berjalan namun masih bisa mengenali mana pintu yang tertutup ataupun yang terbuka. Nah, Oke, baik. Itu semua ya materi yang sudah kami pelajari selama setengah semester ini. Itu saja. Semoga informatif. Terima kasih. Bye.